pertemuan kemarin kita dengan Pak Anas di lapangan. Kemudian kita juga mau menjelaskan rencana kerja kita seperti apa, urut-urutannya bagaimana, kemudian sama time schedule ya Pak Fendi nanti yang kita mau sampaikan. Baik. Jadi seperti itu. Silakan, Tadi Pak Anas ada tanya mengenai Pak Arief katanya Pak. Iya Pak Anas. Kenapa Pak Anas? Sebentar Pak, berkaitan sama untuk time schedule-nya Pak Gito, itu berkaitan sama Pak Arief. Pak Arief bisa diminta gabung Pak untuk pengecoran besok hari Kamis itu. Pak Arief, Sapon kita itu. Bentar. Ya. Pak Anas tadi udah ngomong belum sama dia? Udah saya informasikan nanti ada Zoom meeting sama pihak Pak Gito sama Pak Alka, udah informasi Pak. Bisa bergabung. Saya undang dulu ya. Mungkin Pak Alka sambil Pak Fendi ngundang Pak Arief, Pak Alka bisa jelaskan ya mungkin persiapan dan apa yang telah kita bicarakan kemarin dengan Pak Anas di lapangan ya Pak Alka. Gini Pak, 2 hari kemarin sudah 2 kali pertemuan saya untuk koordinasi dengan Pak Anas di lapangan. Mungkin yang poin awal tuh saya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan berkaitan seperti jam kerja, PD, dan yang lainnya Pak. Untuk jam kerjanya betul dari jam 8 sampai jam 5 Pak untuk di lapangan, dan istirahat di jam 12 sampai jam 1. Untuk APD-nya yang wajib dikenakan tuh rompi dan helm. Untuk genset untuk listrik itu akan disediakan oleh Pak Anas. Cuma ternyata kita juga punya Pak untuk masalah genset. Genset jadi digunakan dari JNI aja Pak, dari Jaindo. Terus Pak Anas menyediakan gudang Pak untuk penyimpanan alat-alat dan steger juga. Setelah itu gambar fondasi yang terbaru sudah saya kirimkan kemarin ke Pak Anas dan sudah saya jelaskan juga mengenai dimensi-dimensinya. Mungkin nanti saya forwardkan juga ke Pak Fendi untuk gambarnya. Terus rencana kami jumlah pekerjanya tuh 4 pekerja plus 1 supervisi Pak. Dan di beberapa hari mungkin ada 4 plus 3 karena mungkin ada staff di bagian dokumentasi dan QC-nya nanti Pak. Seperti itu dari hasil pembicaraan kemarin dengan Pak Anas di lapangan. Untuk selebihnya ada 2 poin lagi, urutan pekerjaan dan jadwal yang kami susun untuk konstruksi rumah contohnya. Itu aja Pak Gito. Langsung ke urutan. Oke. Baik, sebelum nggak masalah, Pak Gito ini mungkin dikenalin dulu ya. Kan sudah dibicarakan. Ini dikenalin dulu Pak Gito, ini Pak Arief. Oh ya. Pak Arief Dwi Hartanto yang membantu Inti Indah ya di proses pelaksanaan. Beliau adalah subkon kami untuk sipil arsiteknya yang membantu Pak Anas. Nanti mungkin penyampaian jadwal ya yang tadi mungkin mau disampaikan oleh pihak Jaindo, mungkin nanti perlu dikoordinasikan ya Pak Arief, tolong dimonitor ya Pak ya. Silakan Pak, dilanjutin Pak, maaf Pak tadi. Ya, mungkin Pak Alka bisa dikonfirmasi mengenai gambar kerja yang disampaikan sebetulnya untuk Pak Arief ya, karena subkon fondasinya adalah Pak Arief. Apakah Pak Arief sudah terima dan sudah paham Pak Arief? Ya Pak, sudah Pak, kita sudah terima gambar yang kemarin dikirim dan saya sih sudah paham. Ada beberapa perubahan yang kemarin terkait adanya lebar tanggulan dan lain-lain. Clear ya Pak ya?
pelaksanaannya. Yang Pak Munte punya ini semua. Oke, baik kalau gitu. Udah semua. Kalau gitu mungkin Pak Alka bisa lanjut punya ke yang urutan kemarin udah nanti dibayar semua. pekerjaan ya. Lunas. Baik. Yang kemarin itu loh, yang punyanya Cibubur. Bukan Cibubur, apa? Berapa ya? Kan ada yang di Geraha, ini kan yang di Citra. Hah? Geraha cuman DP ya? Baik, untuk jadwal dan urutan pekerjaannya, sementara saya konfirmasi dulu kisaran udah dikirim. pengecorannya hari Kamis itu Pak? Udah dibayar. Tanggal 1 September. Tapi belum dibayar. Betul Pak, kita schedulekan hari Kamis tanggal 1. Kalau dari perhitungan itu kami 10 hari untuk proses curing. Jadi diperkirakan tanggal 11 sudah siap untuk kami lakukan pekerjaan. Setelah itu tanggal 11-nya ada tim pekerja untuk persiapan untuk menyimpan alat-alat di lapangan Pak. Itu. Makanya, tapi kalaupun semisal ternyata hari Minggunya di sana tidak ada orang ataupun libur, mohon diinformasikan Pak untuk tim kami biar datang lebih awal mungkin di hari Sabtu atau Jumat gitu. Nah, setelah itu untuk proses konstruksi kami hari Senin. Pak Alka, untuk proses curing itu 10 hari cukup ya Pak? Pak Arif atau Pak Anas barangkali? Bisa ini 10 hari cukup untuk kami proses konstruksi Pak. Untuk kita Dynabolt itu sudah cukup kuatkah Pak? Kalau untuk 10 hari, saya rasa sudah cukup Pak. Sebenarnya kita biasanya pakai 7 hari, seminggu itu sudah untuk bisa untuk pasang Dynabolt udah bisa. Cuma karena ini dimensinya terlalu kecil, cuma 10 cm ya. Tidak Pak Alki. Iya, yang kemarin Pak. Betul, saya khawatirnya nanti pecah karena dimensinya kan cuma 10 cm. Ada yang 8 cm malah Pak ya. Iya, 8 cm cuma. Iya, soalnya cuma 10 cm kan 3 cm lagi untuk tebelnya Pak. Nah, itu kan riskan. Ya. Saya pikir aman ya Pak ya 10 hari ya Pak ya. Aman 10 hari. Oke, baik. Silakan Pak Alka. Oke, setelah pekerjaan persiapan dari tim kami memasukkan alat-alat, baru hari H-nya untuk hari konstruksinya kita akan kirim material dinding dan juga ceiling. Jadi kalau kami proseskan seperti ini Pak, nanti prosesnya. Jadi kita akan bangun dari yang setelah proses curing ini selesai, kita akan pasang dinding di seperempat bangunannya. Lalu kami akan kunci dengan panel ceiling. Dilanjutkan ke ruang berikutnya sampai semua bangunannya terpasang. Ini untuk hari pertama diupayakan seperti ini. Kalaupun tidak bisa, kami upayakan sampai 2 ruangan di hari pertama. Jadi sisa materialnya kita masukkan di ruangan yang sudah jadi gitu, supaya tidak kehujanan. Lanjut setelah itu di hari keduanya kita akan pasang rangka atap sampai penutupnya diharapkan itu. Setelah ini semua selesai, baru pekerjaan metal cladding dan mungkin kita pasang pintu dan jendela. Nah, di hari kedua diharapkan, di sini kita 2 hari lah sampai pasang rangka atap sampai hari ke-14, tanggal 14 September. Setelah itu pengiriman ketiga untuk bagian metal cladding dan aksesoris rumah lainnya. Untuk penutup dindingnya, penutup dinding luar dan plywood penutup dinding dalam. Diharapkan tanggal 21 kita selesai dan tanggal 22-nya kita hanya pekerjaan bersih-bersih lah untuk mengambil alat-alat yang sudah tidak dipakai di lapangan. Iya, demikian aja Pak jadwalnya. Jadi ya
kami kalau ditotalkan sekitar 11 hari dengan pekerjaan bersih-bersih. Itu pekerjaan konstruksinya 10 hari. di 10 hari, betul. Ya, demikian aja, Pak Gito. Ya. Pak Fendi, nanti untuk pekerjaan ini kita koordinasinya dengan siapa ya Pak ya? Tetap dengan Pak Anas ya Pak Cukup ya? dengan Pak Anas, Pak Gito, Pak Alka. Nanti Pak Anas yang standby di lapangan, beliau yang koordinasi untuk ke Pak Arifnya ataupun nanti ke HO, Pak. Kalau ada beberapa hal yang perlu seperti koordinasi tadi kayaknya sudah dikasih tahu ya mengenai listrik, mengenai kerja, mengenai pengamanan. Nanti juga lewat Pak Anas aja, Pak. Karena beliau yang lebih tahu di lapangan. Gitu ya Pak Anas ya? Bisa dimonitor Pak Anas? Betul Pak, kemarin setelah berbicara sama Pak Alka, memang keadaannya kayak begitu. Jadi untuk koordinasi untuk alat-alat penyimpanannya Pak Anu, kami sudah menyediakan gudang. Dan untuk keperluannya listrik, Pak Alka sudah ada generator yang 5.000 kemarin katanya sudah bisa digunakan. Jadi kita tidak terlalu repot gitu Pak. Kita ya, oke. Siap. Itu aja sih kalau dari saya sih. Kalau hal-hal lain sih mungkin mengenai pengamanan tempat, lokasi ya nanti bisa sama-sama ya Pak Alka, Pak Gito dengan Pak Anas nanti. Ya. Tinggal Pak Arif aja itu ya Pak Arif. Terutama untuk Pak Arif Pak yang hadir di sini. Tolong persiapannya ya Pak ya. Ini kita waktunya tight banget. Tadi kan Pak Alka dan Pak Gito sudah menyampaikan jadwal kerjanya ya Pak ya. Ini 10 hari, ini kan bisa dibilang cukup tight. Jadi tolong benar-benar ekstra perhatiannya untuk persiapan pondasinya tentunya cornya jangan kelewatan Pak. Miss 1 hari ini missnya banyak nih Pak. Iya. Karena kita udah koordinasi termasuk juga ini masalah pengiriman segala Pak. Jadi nanti kita di pabrik ini siapa yang urut-urutan material yang harus kita kirim ini kita udah atur orangnya juga. Kalau meleset 1 hari saya khawatirnya nanti orangnya ada keperluan yang lain. Setuju, makanya tadi saya bilang terutama Pak Arif nih ya, tolong benar-benar ekstra banget nih di monitor Pak Anas juga. Dari saya sih itu cukup Pak. Oke, baik Pak Fendi. Jadi mungkin nanti ini hasil meeting ini materinya akan saya kirim ke Pak Fendi, juga Pak Anas dan Pak Arif ya. Boleh Pak. Izin Pak. Iya Pak Arif. Instruksi. Mungkin dari pihak Jain bisa nggak sebelum kita pengecoran atau pada saat pengecoran ada supervisi Pak untuk memastikan segala sesuatu termasuk ukuran dan lain-lain. Masalahnya itu kan sudah moduler gitu. Takutnya kita ada kurang sedikit atau gimana gitu. Oke Pak Alka, mungkin coba nanti kita atur ya. Jadi pengecoran ini besok ya Pak ya? Kamis Pak, Kamis 2 hari lagi. Kamis, 2 hari lagi ya. Oh, selesai. Oke. Mungkin maksudnya Pak Arif minta didampingin aja kali ya Pak Alka ya. Maksudnya untuk make sure aja. Soalnya kan pondasinya itu kan kalau saat pengecoran kalau ada yang kurang beberapa ketebalannya, mungkin ada extra partnya yang di sini nih mungkin perlu diperhatiin, jangan sampai pecah atau apa ya, mungkin bisa didampingin gitu Pak Arif. Oke, nanti kita coba atur waktunya. Nanti tolong diinfo 1 hari sebelumnya ya Pak Arif ya. Baik Pak. Sama satu hal lagi gitu. Ya. Untuk berkaitan dengan ini pohon Pak. Oh iya. Pak Anas kemarin pohon. Ya, nanti ini Pak Alka. Nanti setelah pengecoran itu kan saya papras untuk yang dahan-dahannya mengganggu ke pekerjaan Pak Alka. Nanti saya mau itu soalnya bisa dipakai Pak. Ya, untuk daun-daun ranting ini Pak memang mengganggu banget sih. Nanti saya minta tolong orang untuk mapras ini daun-daunnya yang mengganggu. Iya, baik Pak. Kalau bisa ketinggian bangunan juga harus diperhitungkan juga ya. Anas supaya nanti pada saat kita diri atap pun kita nggak perlu mapras lagi gitu. Baik Pak. Baik Pak Gito. Bisa diberesin Pak Anas pas lagi nanti mungkin ada kunjungan Pak Alka, jadi bisa dipastiin itu udah clear gitu loh Pak. Baik Pak Fendi. Thank you Pak Anas. Ya. Iya, saya pikir cukup kalau
demikian Pak Fendi, Pak Anas, Pak Arif. Ya. Untuk lanjutannya nanti Pak Alka bisa koordinasi untuk masalah materi ini biar bisa disampaikan ke Pak Fendi dan semua pihak yang terkait di sini. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Kalau Gito, gitu, Pak terima Alka. kasih. Kita Nanti juga tinggal di terima sharing kasih aja ya banyak, Pak ya. Baik. Kalau ada apa-apa kita kontak-kontakan aja Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Gito, Pak Alka, Baik, Pak Arif, sama-sama. Pak Terima Anas, kasih. Pak Indra, Bu Wati, Ya, Pak Hidayat. terima kasih semuanya Pak. Terima kasih semuanya. Ya, Sehat-sehat semuanya ya. ya sama-sama Pak. Ya. Sehat semua.